wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Nurhayati. Di sini saya sebagai Project Team Leader dari Perencanaan Peta Tematik Garis Sempadan di Kota Palembang. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya, analisis resiko, hingga pengendalian risiko yang harus dilakukan, dan APD yang wajib dilakukan pada proyek kali ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi bahaya apa saja yang kemungkinan dapat terjadi ketika proyek ini dilaksanakan. Baik dimulai saat perencanaan, persiapan, akuisisi data, pengolahan data, hingga pelaporan akhir, tentu ada bahaya-bahaya yang perlu diperhatikan supaya kita semua dapat mencegah bahaya-bahaya tersebut tidak terjadi. Karena ketika bahaya tersebut terjadi, itu tentu akan memberikan dampak yang kurang baik dalam proyek ini, baik secara eksternal maupun internal dari personel-personel yang berada di proyek kali ini. Dimulai ketika persiapan ataupun perencanaan, ada bahaya yang teridentifikasi, yaitu ketika kita melakukan mobilisasi dan juga bongkar muat peralatan yang akan digunakan. Di mana bahaya yang teridentifikasi adalah terhimpit ataupun terjepit saat bongkar muat peralatan. Nah, resiko yang akan dialami oleh korban ketika bahaya tersebut terjadi adalah luka ringan, luka berat, hingga kematian. Nah, kemudian yang kedua, ada juga rapat awal dan pelaksanaan atau penyusunan surat izin survei, di mana bahaya yang teridentifikasi adalah kesalahan dokumen dan juga penundaan izin dari pihak eksternal, sehingga resikonya yang akan terjadi adalah penundaan pekerjaan dan juga stres kerja, di mana resiko tersebut akan memberikan dampak yang cukup berat kepada proyek kali ini karena akan menunda jalannya proyek kali ini. Lalu yang ketiga, ada survei observasi lapangan. Nah, pada survei observasi lapangan ini kita tidak tahu medan yang akan kita laksanakan, medan yang akan kita tinjau itu akan seperti apa. Maka bahaya yang akan terjadi itu bisa seperti terpeleset ataupun bisa juga dari eksternal seperti gigitan-gigitan serangga, ada juga heat stroke. Nah, ketika bahaya-bahaya tersebut terpapar kepada kita, risiko yang akan terjadi adalah luka ringan atau bahkan infeksi hingga dehidrasi berat. Lalu yang keempat adalah ketika kita melakukan pengukurannya. Nah, untuk melakukan pengukuran ini ada beberapa bahaya, yaitu seperti terkena alat ukur, kondisi tanah yang tidak stabil, lalu juga ada potensi dari jalannya lalu lintas, di mana bahaya-bahaya tersebut bisa menyebabkan seperti luka ringan, tersandung, bahkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang kelima, ada juga pengolahan datanya. Nah, untuk pengolahan data ini, bahayanya seperti paparan layar yang begitu lama, postur duduk yang salah, dan juga errornya perangkat lunak. Dari bahaya-bahaya tersebut, resikonya adalah seperti kelelahan mata, begitupun juga dengan punggung, hingga hasil data yang tidak akurat karena memang dari kitanya tidak dalam kondisi prima ataupun stabil. Dan yang terakhir, saat melakukan penyusunan ataupun pembuatan finalisasi peta, di mana bahayanya itu adalah tekanan ataupun pressure, baik itu dari deadline ataupun dari eksternalnya, dan juga ada kelelahan kerja, itu akan menyebabkan stres pada pengolah hingga akan memberikan kesalahan-kesalahan dalam melakukan penulisan peta. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonan Arigama. Baik, selanjutnya kan saya akan membahas tentang pengendalian. Karena tadi sebelumnya sudah dibahas tentang identifikasi bahaya. Mungkin dari beberapa identifikasi bahaya yang sebelumnya telah dijelaskan, ada beberapa pengendalian. Pertama, yaitu menggunakan APD lengkap seperti helm, sport safety, sarung tangan. Kemudian ada briefing sebelum kerja. Kedua, ada koordinasi rutin dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Ketiga, gunakan sepatu dan rompi, pastikan hidrasi cukup, perhatikan lingkungan sekitar. Keempat, yaitu pastikan kondisi tanah stabil, gunakan sepatu safety, jaga jarak aman dari jalan raya. Kemudian istirahat setiap 1 jam, posisi duduk ergonomis, kemudian pencahayaan ruang cukup, lakukan validasi hasil dan backup rutin. Kemudian terakhir yaitu ada pembagian tugas.
untuk melihat hasil akhir sebelum diserahkan. Mungkin cukup sekian untuk dari pengendalian K3 ini. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan APD apa saja yang dapat digunakan ketika melakukan proyek ini. Yang pertama yaitu menggunakan rompi ketika melakukan pengukuran. Dan jangan lupa juga kita harus menggunakan helm untuk menjaga kepala dari benturan apapun. Dan jangan lupa juga kita menggunakan sepatu anti slip dan menggunakan masker, kacamata, sarung tangan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya dan teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.